Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Nugroho dengan NIM 24116148. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu adalah perkembangan komputer dan arsitekturnya dari generasi pertama sampai generasi sekarang. Dimulai dari generasi pertama, komputer pada generasi pertama, dia menggunakan teknologi bernama vacuum tube. Vacuum tube ini adalah berperan sebagai sirkuit utama atau komponen utama untuk mengeksekusi semua logika yang ada di komputer. Dan komputer generasi ini dia menggunakan arsitektur bernama von Neumann yang terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Contoh perangkatnya yaitu adalah seperti ENIAC dan UNIVAC 1. Nah, lihat contoh pada gambar ini, itu adalah contoh dari komputer pada generasi pertama, yaitu adalah ENIAC. Komputer generasi pertama itu memiliki ukuran yang sangat besar banget karena dia menggunakan vacuum tube kisaran 18.000 vacuum tube yang digunakan untuk mengeksekusi logika sederhana aja. Ya, contohnya itu kayak logika penambahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Dan di generasi pertama komputer cuma bisa mengeksekusi program yang udah diatur di memorinya. Jadi dia mengeksekusi program secara sekuensial. Dan pemrograman dalam generasi ini dia menggunakan bahasa mesin, yaitu adalah bahasa 1 dan 0. Oke, lanjut ke generasi selanjutnya, yaitu adalah generasi kedua. Generasi kedua komputer sudah mulai menggantikan vacuum tube dengan transistor. Dengan transistor ini komputer memiliki desain yang lebih ringkas dan lebih kecil lagi dari generasi sebelumnya. Serta dia masih menggunakan arsitektur von Neumann, namun dia sudah mendukung konsep multiprogramming. Konsep multiprogramming itu konsep yang memungkinkan komputer bisa mengeksekusi lebih satu program dalam satu waktu. Jadi bisa bilang dia bisa multitasking. Contoh perangkatnya yaitu adalah IBM 1401. Serta untuk teknologi penyimpanannya dia sudah menggunakan magnetic core memory. Serta udah adanya bahasa tingkat tinggi yaitu adalah Fortran dan COBOL. Oke, lanjut ke generasi ketiga. Nah, generasi ini dia memperkenalkan integrated circuit atau IC. Nah, di generasi sebelumnya dia masih menggunakan transistor, sekarang itu adalah menggunakan integrated circuit. Jadi sirkuitnya atau komponen utama komputer ini untuk mengeksekusi logikanya dia sudah menggunakan sirkuit. Itulah integrated circuit ini. Dengan menggunakan konsep atau teknik yang namanya itu LSI, Layer System Integrated, memungkinkan para teknisi komputer memungkinkan untuk dikembangkannya integrated circuit ini, yang dimana dia menggabungkan beberapa transistor ke dalam satu sirkuit. Hal ini membuat komputer lebih murah, cepat, dan dapat diakses oleh banyak pengguna. Serta udah mulai dikembangkannya sistem operasi, yang contoh itu seperti Unix ya, pada awal-awal proses development itu adalah Unix. Dan yang dimana komputer ini juga udah mendukung multiprogramming dan time sharing juga. Time sharing ini memungkinkan komputer untuk digunakan secara multi user. Nah, contoh perangkatnya yaitu adalah seperti UNIVAC 1108. Kalau untuk penyimpanannya dia masih menggunakan memori core magnetic. Cuman bedanya ukurannya lebih besar dan lebih dikembangkan lagi. Untuk bahasa pemrogramannya itu adalah COBOL dan BASIC. Lanjut ke komputer generasi keempat. Nah, di generasi keempat ini komputer sudah masuk ke era yang namanya itu mikroprosesor, yang menjadi inti dari komputernya. Nah, pada masa ini komputer sudah menjelma menjadi PC. PC itu adalah personal komputer yang memungkinkan digunakan oleh khalayak umum. Pada zaman ini juga PC udah mulai diproduksi massal, terus munculnya sistem operasi modern yang seperti Unix serta MS-DOS, namun masih bersifat CLI. Nah, serta dia menggunakan arsitektur model von Neumann juga. Cuman bedanya udah dilengkapi dengan sistem bus standar. Sistem bus standar ini diperluin banget karena pada generasi ini komputer udah mulai menggunakan keyboard dan mouse. Jadi dia memerlukan sebuah sistem bus untuk dapat mengatur portnya. Nah, contoh perangkatnya yaitu adalah Macintosh 2. Serta di generasi ini juga komputer udah mulai mendukung RAM, disket memori serta HDD sebagai secondary storage-nya.
bahasanya udah cukup berkembang, itu ada bahasa C dan Pascal. Oke. Lalu lanjut ke generasi kelima. Komputer generasi kelima itu adalah perkembangan dari segi softwarenya, di mana di generasi ini komputer udah mendukung yang namanya AI serta komputasi paralel. Pada masa generasi kelima ini, mikroprosesor udah dikembangkan dengan metode VLSI. Metode VLSI ini adalah Very Large System Integrated, jadi mana dia memungkinkan untuk mengemas beribu transistor ke dalam sebuah chip kecil, sama seperti LSI tadi konsepnya, tapi berbedanya ini lebih besar dan lebih powerful lagi, serta dia udah mendukung komputasi paralel serta awal pengembangannya AI. Contoh pengembangan AI di awal ini yaitu adalah sistem pakar. Terus bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang udah dikembangkan yang udah berkembang sejauh ini, yaitu adalah Prolog, C++, dan Java. Contoh OS-nya yaitu yang digunakan itu adalah Windows 95 atau 98 serta Linux. Di sini udah munculnya Intel Pentium serta Workstation. Oke. Ya, contoh perangkatnya adalah IBM Aptiva. Lanjut ke generasi ke-6. Nah, generasi ke-6 yaitu adalah generasi kita sekarang, yaitu komputer yang kita gunakan sekarang. Komputer generasi ke-6 dia sudah menggunakan prosesor multicore. Yang contoh terkenal sekarang itu adalah AMD Ryzen yang terkenal dengan multicore-nya, serta GPU contohnya seperti Nvidia atau AMD Radeon. Dan bahkan sekarang udah ada yang namanya itu akselerator AI. Dengan perkembangan AI di generasi ke-6 itu, AI udah sangat berkembang banget. Di zaman sekarang yang lebih tepatnya, AI itu udah berkembang banget. Banyaknya bidang-bidang baru yang dihasilkan oleh AI gitu ya. Contoh itu adalah machine learning. Nah, untuk membuat sebuah AI, kita perlu melatih AI tersebut. Nah, itu memerlukan waktu untuk melatihnya. Nah, maka inilah fungsi dari akselerator AI. Itu adalah untuk mempercepat proses melatih AI-nya, serta penyimpanan sudah mulai berbasis menggunakan SSD, yang sebelumnya menggunakan HDD sekarang sudah berpindah full SSD gitu, serta adanya cloud dan virtualisasi. Dari kedua teknologi ini atau perkembangan ini memungkinkan komputer kita untuk dihadirkan ke berbagai perangkat, tentunya ke smartphone kita, ke IoT, hingga ke superkomputer gitu. Ya, untuk teknologi secara ringkasnya itu adalah dia ada multi-core CPU, GPU, cloud, dan IoT. Penyimpanan yang menggunakan SSD dan cloud. Serta bahasa yang didukung itu adalah Python, Swift, C#, dan seterusnya. OS-nya ya udah Windows modern, Linux, macOS, Android, dan iOS. Ya, contoh perangkatnya itu seperti Intel series 9 ke atas ya, Intel dari series i3 sampai i9 ke atas gitu. Terus AMD Ryzen series serta superkomputer contohnya seperti superkomputer Fugaku. Nah, ini adalah contoh perangkatnya ya. Ya, mungkin sekian presentasinya dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya Giri Nugroho undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.